proses pembentukan kata dan diksi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dela Aulia dengan NIM 2023143264 sebagai moderator sekaligus memimpin jalannya presentasi. Saya Nabila Larasati dengan NIM 2023143252 sebagai pemateri. Saya Dwi Nuria dengan NIM 2023143255 sebagai pemateri. Saya Hasanah Salsabila dengan NIM 2023143247 sebagai pemateri. Baiklah, materi pertama akan dipaparkan oleh Dwi Nuria. Kepada Dwi, saya persilakan. Pengertian kosakata. Kosakata adalah salah satu komponen bahasa yang memiliki peran penting dalam pemahaman dan penggunaan kata-kata. Jenis-jenis kosakata. Yang pertama, kosakata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contoh kata baku adalah 1. Media sosial, yang kedua, risiko, yang ketiga, tanggung jawab, yang keempat, kwitansi, yang kelima, di bawah, dan yang keenam, analisis. Yang kedua, kosakata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Contoh kosakata tidak baku, yang pertama, sosial media, yang kedua, resiko, yang ketiga, bertanggung jawab, yang keempat, kwitansi, yang kelima, di bawah, dan yang keenam, analisis. Ciri-ciri kosakata. Ciri-ciri kosakata baku. 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu ataupun bahasa asing. 2. Tidak termasuk bahasa percakapan. 3. Bersifat formal dan resmi. Yang keempat, penggunaan imbuhan pada kata memiliki sifat eksplisit. Yang kelima, penggunaan kata berdasarkan konteks kalimat. Yang keenam, bukan termasuk kata rancu. Yang ketujuh, tidak mengandung hiperkorek dan pleonase. Ciri-ciri kosakata tidak baku. Yang pertama, bersifat santai dan tidak formal. Yang kedua, cenderung dipakai dalam bahasa percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing. Yang keempat, dipengaruhi perkembangan zaman. Yang kelima, bentuknya dinamis. Dan yang keenam, punya arti serupa walaupun berbeda dari kata bakunya. Selanjutnya, materi kedua akan dipaparkan oleh Nabila Larasati. Kepada Nabila, saya persilakan. Pembendaharaan kata. Pembendaharaan kata adalah kumpulan kata-kata yang digunakan dalam bahasa tertentu. Kumpulan kata-kata ini terdiri dari kata-kata yang telah ada sejak lama dan kata-kata baru yang mungkin muncul seiring waktu. Pembendaharaan kata sebuah bahasa bisa berkembang karena beberapa alasan. Yang pertama, peminjaman kata. Bahasa sering meminjam kata dari bahasa lain. Ini dapat terjadi karena pengaruh budaya, teknologi, atau perdagangan antara berbagai masyarakat. Contohnya, peminjaman kata dalam bahasa Inggris adalah piano, yang berasal dari bahasa Italia. Yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi melibatkan penambahan awalan atau prefiks, atau akhiran sufiks, pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh dalam bahasa Inggris adalah un atau awalan, ditambah happy kata dasar, unhappy tidak bahagia. Yang ketiga yaitu gabungan kata. Dalam banyak bahasa, kata-kata baru dapat dibentuk dengan menggabungkan kata-kata yang sudah ada. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah makanan, yang terbentuk dari kata makan dan an. Yang keempat yaitu onomatopela. Beberapa kata dibentuk berdasarkan bunyi yang mereka gambarkan. Contoh dalam bahasa Inggris adalah bus, yang menggambarkan suara berdengung. Yang kelima yaitu akronim. Kata-kata baru dapat diciptakan dengan mengambil huruf awal dari kata-kata lain. Contoh dalam bahasa Inggris adalah NASA, yang merupakan singkatan dari National Aeronautic and Space Administration. Ciri-ciri pembendaharaan kata. Yang pertama yaitu beragam dan dinamis. Pembendaharaan kata suatu bahasa biasanya sangat beragam dan terus berkembang seiring waktu. Kata-kata baru terus ditambahkan, sementara beberapa kata lama bisa menjadi tidak digunakan lagi. Yang kedua yaitu peminjaman kata. Bahasa sering meminjam kata-kata bahasa lain. Ini dapat terjadi karena pengaruh budaya, teknologi, atau perdagangan. Oleh karena itu, banyak bahasa memiliki kata-kata peminjaman dari bahasa-bahasa lain. Yang ketiga yaitu afiksasi. Afiksasi adalah salah satu cara pembentukan kata yang umum, di mana awalan prefiks atau akhiran sufiks ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Yang keempat yaitu gabungan kata. Kata-kata baru sering kali terbentuk dengan menggabungkan kata-kata yang sudah ada.
Ini membantu untuk menggambarkan konsep yang lebih spesifik atau untuk membentuk kata-kata bermakna baru. Yang kelima yaitu perubahan makna. Beberapa kata dalam pembendaharaan kata bisa mengalami perubahan makna seiring waktu. Misalnya, kata mouse awalnya merujuk pada hewan, tetapi sekarang juga digunakan untuk merujuk pada perangkat komputer. Yang keenam yaitu kata-kata khusus. Setiap bahasa memiliki kata-kata yang khusus untuk budaya, konsep, atau objek yang mungkin tidak ada dalam bahasa lain. Yang ketujuh yaitu penggunaan sehari-hari. Kata-kata yang paling sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari akan menjadi bagian yang paling aktif dari pembendaharaan kata. Yang kedelapan yaitu perbedaan regional. Pembendaharaan kata dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain dalam suatu negara atau bahasa. Ini menghasilkan dialek dan variasi regional dalam bahasa. Yang kesembilan yaitu akronim dan singkatan. Akronim dan singkatan adalah bentuk singkatan kata atau frasa yang sering digunakan. Contoh dalam bahasa Inggris adalah NASA, National Aeronautic and Space Administration. Proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata pada dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui perubahan afiks atau dalam proses afiksasi, pengulangan kata atau dalam proses reduplikasi, penggabungan atau dalam proses komposisi, dan lain-lain. Ciri-ciri pembentukan kata. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi melibatkan penambahan awal atau prefiks atau akhiran sufiks pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Contoh bermain, awalan ber ditambah kata dasar main. Yang kedua yaitu gabungan kata. Gabungan kata adalah pembentukan kata baru dengan menggabungkan dua atau lebih kata yang sudah ada. Contoh meja makan, meja ditambah makan. Yang ketiga yaitu penggandaan. Kata baru dapat diciptakan dengan menggandakan suku kata atau kata tertentu dalam kata dasar. Contoh TikTok, gandaan dari tik. Yang keempat yaitu kata pinjaman. Banyak bahasa meminjam kata-kata dari bahasa lain untuk menciptakan kata-kata baru. Contoh piano dari bahasa Itali. Yang kelima yaitu reduplikasi. Reduplikasi melibatkan pengulangan suku kata atau kata secara keseluruhan dalam kata baru. Contoh pelan-pelan, reduplikasi dari pelan. Yang keenam yaitu perubahan fonemis. Perubahan fonemis melibatkan penggantian atau perubahan suara bunyi dalam kata. Contoh berjalan, perubahan dari jalan. Yang ketujuh yaitu akronim. Pembentukan kata melalui penggunaan huruf awal dari kata-kata dalam frasa. Contoh UNICEF. Yang kedelapan yaitu onomatopia. Kata-kata yang mencoba meniru atau menggambarkan suara atau bunyi yang terikat dengan objek atau tindakan tertentu. Contoh mendengkur atau meniru suara saat seseorang mendengkur. Yang kesembilan yaitu konversi atau konvensi kata kelas. Konversi adalah pembentukan kata baru dengan mengubah kelas kata dasar tanpa menambahkan afiks. Contoh sapi dari kata benda, sapi menjadi kata kerja. Dan materi terakhir akan dipaparkan oleh Hasanah Salsabila. Kepada Hasanah saya persilahkan. Pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita. Fungsi diksi ada 4. Yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Dan yang keempat, hiburan. Tujuan diksi. Tujuan pengguna diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulis apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Jenis-jenis diksi. Yang pertama, diksi berdasarkan makna, yaitu makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Contoh dari diksi dengan makna denotatif, yaitu yang pertama, jerawat dapat disebabkan oleh sabun yang menumpuk pada wajah. Yang kedua, jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibanding hewan lainnya. Yang kedua ada makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa.
Contoh dari diksi dengan makna konotatif. Yang pertama, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif yaitu meninggal dunia. Yang kedua, Tasya merupakan anak emas di kelas karena ia berperilaku sangat baik dan rajin. Anak emas dalam kalimat tersebut bermakna anak yang paling disayang. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan lainnya. Contohnya ketika penulis ingin menggambarkan kematian dengan kata mampus. Namun kata mampus merupakan diksi yang mengekspresikan hal kasar, sehingga mampus dapat diganti dengan kata lain seperti wafat. Yang kedua, antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Beberapa contoh dari antonim seperti tinggi, rendah, kecil, besar, naik, turun, sedih, senang, hemat, boros, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah homonim. Homonim adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafalan yang sama dengan suatu kata, akan tetapi memiliki arti yang berbeda. Beberapa contoh homonim adalah seperti bulan yang memiliki dua makna, yaitu pertama satelit bumi dan yang kedua sebagai penunjuk waktu bulan. Yang keempat, homofon. Homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan, akan tetapi pelafalan dari kedua kata tersebut terdengar mirip. Contohnya seperti kata berdasarkan leksikal homofon bank dan bank. Keduanya memiliki perbedaan makna dan ejaan, akan tetapi pelafalan dari kedua kata tersebut terdengar mirip. Yang kelima ada homograf. Homograf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafalan dan arti berbeda namun memiliki ejaan yang sama. Contoh dari homograf adalah tahu. Dalam sebuah kalimat seperti, dia suka dengan tahu goreng, dan dia tahu tentang berita itu. Dua kalimat tersebut memiliki kata yang sama yaitu tahu, namun maknanya berbeda. Pada kalimat pertama, kata tahu bermakna nama makanan, sedangkan pada kalimat kedua, kata tahu bermakna mengetahui suatu hal. Yang keenam ada polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya seperti bunga dalam kalimat, seseorang yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulannya. Dan kalimat Dinda adalah bunga desa yang diincar oleh banyak pria. Pada dua kalimat tersebut, kata bunga memiliki banyak makna dan berbeda. Pada kalimat pertama, kata bunga dapat bermakna keuntungan atau tanaman. Sedangkan pada kalimat kedua, kata bunga dapat bermakna kecantikan atau idaman atau bahkan pujangga. Yang ketujuh ada hipernim. Hipernim adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna dari kata lain. Contoh pemilihan kata atau diksi berdasarkan leksikal hipernim ialah sempurna yang memiliki makna bagus, luar biasa, baik, dan lainnya. Yang ke-8 ada hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, pemilihan kata yang berdasarkan hiponim adalah pada kalimat berikut. Binatang liar di kebun binatang meliputi buaya, singa, rusa, gajah, kuda, dan lainnya. Dan kalimat tersebut, kata binatang liar termasuk kata hipernim, sedangkan kata gajah, buaya, singa, dan lainnya merupakan kata hiponim. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang didapatkan oleh manusia. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memperdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu kosakata merupakan kata-kata yang memiliki suatu arti yang dimiliki oleh manusia untuk digunakan dalam berbahasa dan berkomunikasi. Kosakata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan.
Perbendaharaan kata adalah kumpulan kata-kata yang digunakan dalam bahasa tertentu. Dan yang terakhir, diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grab, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that. Bitches on my line.